nggak mau ya kita memaklumi lah ya. Soalnya lagi kayak begini, maksudnya kita mau memaksakan gitu ya, memaksakan dia punya handphone atau misalnya memaksakan dia harus beli handphone kan nggak juga ya. Paling solusinya dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin ditemenin sama seorang guru bahasa Inggris dari SMK Putra Pakuan Bogor, Miss Arlin Nuari. Welcome, Miss. Halo, how are you? I'm fine. How's life, Miss? Yeah, I hope you are always fine. Alhamdulillah. Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah, I'm very well. Thank you. Please, dia Miss ini bukan di kelas, Miss. Do you want to speak English or Indonesian? Indonesia aja deh, saya pronunciation-nya Sunda soalnya. Iya, itu logatnya Sunda ya. Iya, alhamdulillah baik. Nggak stres kan, Miss? Sehat walafiat. Stres sih enggak, tapi ya kayaknya harus terbiasa sih ya gitu, terbiasa sama yang katanya yang dinamakan new normal ini gitu. Sebenarnya sih awal-awal sih agak-agak kaget juga sih kayak begini gitu, belajar kan sekarang kita kan belajar kan masih online ya, belum bisa sekolah kan, tuh ya masih agak kaget aja sih kayak gitu. Tapi kalau lama-lama ya udah terbiasa. Kalau kita terbiasa, maksudnya kita membiasakan diri untuk terbiasa, itu artinya ini akan menjadi sebuah kebiasaan dong. Kan kita nggak mau ini jadi sebuah kebiasaan, kita maunya normal, Miss. Iya, ini kan dibilangnya new normal. Jadinya mungkin nanti akan jadi kayak normal, kayak biasa aja. Kayak misalnya orang-orang pada pakai masker, dulu kan orang ngapain sih pakai masker, ke sekolah aja kan pakai masker, maksudnya ngapain sih pakai masker gitu ya. Kalau sekarang kan pakai masker udah biasa. Terus ada kayak tren baru pakai face shield gitu. Dulu kalau misalnya orang pakai face shield ya, ketika sebelum pandemi pasti dibilang ih aneh amat sih pakai apaan gitu. Tapi sekarang sudah terbiasa orang lihat kayak gitu. Malah jadi gengsi ya sekarang tuh, iya dia nggak pakai face shield nggak temen gitu kan. Iya. Kalau di sisi kesehatannya sih saya setuju banget, karena semakin kesini semakin higienis kan, kita hidupnya semakin bersih teratur. Tapi kalau dari sisi pembelajaran daringnya nih yang saya kurang setuju nih, masa mau dijadiin sebuah kebiasaan sih? Iya sih, sebenarnya sih tidak jadi kebiasaan gitu, tapi ini memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Sebelum ada pandemik ini sebetulnya udah ada sih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Kalau dulu saya juga pernah ngerasain ya kayak gini juga. Jadi belajarnya itu via video conference gitu, via online. Terus tugas-tugasnya waktu itu kan saya ikut pelatihan yang guru itu kan. Ya, pelatihan guru itu 3 bulan itu online juga. Jadi ya sebenarnya sih udah biasa sih kayak gitu. Pembelajaran jarak jauh gitu online. Tapi ya memang yang ada plus minusnya ya kayak gitu ya, ada plus minusnya. Kalau misalnya pembelajaran jarak jauh kan namanya pembelajaran jarak jauh ya, hanya belajar aja materi gitu, hanya belajar materi. Tapi kalau misalnya pendidikannya mungkin kalau untuk sekolah itu kurang dapet gitu. Oh iya, Miss, mohon maaf sebelumnya ya, itu kayaknya ada kacamatanya perlu diperbaikin deh, agak miring gitu. Oh iya? Belum. Udah cantik. Lagian segala dandan dulu tuh. Gak apa-apa. Sekarang minus udah nambah juga ini. Udah 2 coba. Gara-gara di layar komputer mulu. Iya kayaknya. Layar komputer dan layar handphone. Ya, ini salah satu minusnya, Miss ya. Iya, betul. Iya, dulu emang udah dari dulu sih yang namanya pembelajaran jarak jauh melalui video conference. Zoom juga kan bukan aplikasi yang baru kan, aplikasi yang lama. Google Meet juga aplikasi yang lama. Tapi konteksnya kan itu untuk orang-orang yang udah profesional, dalam artian orang dewasa. Sekarang kan keseluruhan
mulai dari anak kecil, anak remaja, bahkan anak SMA juga udah pada video conference kan dalam pembelajarannya. Iya. Belum ini aja Miss, masih belum efektif. Ini enggak nonton ini enggak Miss yang kemarin anak SMA yang mengkritik Iya. Pak Nadiem. Iya, ya tahu itu. Itu calon itu ketua BEM kayaknya dia. Tapi emang iya sih benar maksudnya ada sebagian besar saya setuju gitu apa yang dikatakan dia gitu kan, apa yang dikatakan siswa tersebut gitu. Mungkin itu keluh kesahnya dia ya ketika belajar online gitu, tidak tatap muka, terus mau nanya juga mungkin bingung juga kan gitu sama guru kalau misalnya nanya by WhatsApp gitu atau misalnya Google Classroom itu kan kurang clear ya. Tapi kan enakan memang pembelajaran ya memang langsung. Sebenarnya sih peran guru itu walaupun sampai gimana pun tidak bisa tergantikan ya. Walaupun bisa aplikasinya semodern apapun gitu, secanggih apapun ya. Kayak dulu kan pembelajaran via online pakai modul, sekarang tinggal buka Google gitu ya. Google memang sih lebih pintar dari kita ya, tapi tetap aja gitu. Google hanya tulisan, tidak bisa maksudnya menjelaskan secara detail gitu. Ya itu sih. Sekarang yang membedakan itu sih Google itu kan mesin ya, mesin itu tidak menyalurkan emosi, artinya tidak punya perasaan, beda sama kayak manusia. Betul. Dan sekarang orang-orang pada sadar bahwa peran guru itu penting, apalagi ibu-ibu zaman sekarang yang stres gara-gara ngerjain anak, ngajarin anaknya di rumah. Emang sempet sih dulu waktu zaman-zamannya ibu saya masih kecil lah, guru tuh seolah apa gitu. Orang-orang tuh nggak mau jadi guru karena emang fee-nya sedikit gitu, fee-nya kecil gitu. Sedangkan emang dampaknya kan besar banget ya, di dunia pendidikan. Gitu. Bebannya kan memang berat kan kalau misalnya jadi guru ya kayak gitulah. Terus mungkin dulu kan bilang, aduh guru ngajarnya cuma kayak gitu aja gitu kan ya. Mungkin ada yang bilang seperti itu gitu, cuma ngajar-ngajar aja, semua orang juga tidak lulusan SPD juga bisa ngajar kan gitu kan. Tapi bisa nggak gitu, maksudnya psikologi pendidikan ketika kita misalnya sudah jadi guru gitu, apalagi saya kan background pendidikan ya, itu belajar tentang psikologi anak, psikologi pendidikan gitu. Jadi sebenarnya sih nggak hanya ngajar aja, tapi kita ya memang perlu digali dari psikologi anaknya tersebut gitu. Emang luas banget sih, peran guru tuh nggak cuma sekedar ngasih materi selesai, nggak sebatas itu sebenarnya. Dan sekarang udah mulai terbuka nih masyarakat pemikirannya, wah guru ternyata penting ya, selama ini kita menyepelekan. Iya, sama seperti yang kita kemarin ngomongin juga kan, itu enggak yang kita diskusikan sebelumnya. Jadi guru itu ya tidak sebagai pengajar tapi sebagai pendidik juga gitu ya kan. Jadi nggak hanya misalnya materi, kalau misalnya saya kan sebagai guru les juga sama sebagai guru di sekolah formal gitu ya. Kalau misalnya guru les mungkin saya hanya mengajarkan materi aja, materi yang penting dia bisa selesai, ulangan bagus, terus nilai-nilai juga bagus, naik kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya tanggung jawab guru formal di sekolah itu kan beda kan, tidak hanya misalnya tujuan kita nilai dia bagus, tapi bisa nggak merubah dia menjadi lebih baik lagi gitu, dari misalnya kebiasaan yang awalnya suka telat gitu ya, tapi kita kan membangun kebiasaan mereka supaya tidak telat misalnya ke sekolah gitu, yang awalnya sering misalnya bolos atau tidak pernah kerja di rumah gitu kan, tidak tepat waktu, itu kan kita membangun kebiasaan di sekolah gitu. Jadi pendidikan di sekolah sih penting banget sih itu memang, dan emang nggak bisa ya kalau misalnya kita pendidikan di sekolah dengan homeschooling itu berbeda, walaupun misalnya dua-duanya sama mendapatkan pengajaran, mendapatkan materi gitu. Tapi emang kalau misalnya sekolah itu menurut saya sih penting banget gitu. Pendidikan berarti terjawab ya pertanyaan, kenapa sih harus ada bimbel, kenapa harus ada les?
kalau udah ada sekolah berarti terjawab nih, karena di sekolah tuh nggak cuma pengajaran tapi pendidikan karakter juga ditekanin banget kan. Betul sekali. Terus kalau misalkan ditanya, loh, kalau misalkan gitu fungsi bimbel sama les-les tambahan di luar sekolah tuh fungsinya apa dong? Tadi udah dijelasin kan fungsinya untuk mendapatkan nilai itu. Walaupun misalnya di sekolah, oh kan udah sekolah gitu, terus di sekolah dapat apa dong gitu? Ya di sekolah ya dapat juga ilmu, tapi mungkin kalau di tempat les itu lebih diperdalam lagi gitu, lebih diperdalam. Terus memang yang targetnya kita belajar misalnya cuma 8 jam sehari, terus ditambah kan itu memang lebih menambah wawasan mereka lagi kan di bidang tersebut gitu. Soalnya kalau misalnya kita belajar di sekolah, misalnya belajar bahasa Inggris gitu ya Gak ya, belajar bahasa Inggris misalnya seminggu cuma 2 jam gitu, sedangkan kalau misalnya les kan lebih lama lagi durasinya untuk belajar kan, misalnya jadi seminggu 2 kali gitu, jadi 4 jam kan, seminggu jadi 4 jam, karena lebih terbiasa kita belajar, mungkin kita lebih bisa menguasai materi gitu, terus skillnya juga dapet gitu. Lebih didalamin lagi berarti kompetensinya ya di les tuh ya lebih apa ya? Ya lebih lah pokoknya. Terus yang sekarang lagi booming itu kan lebih dalam skillnya gitu. Yang sekarang lagi booming itu kan bimbel online. Ya, itu. Ya walaupun bimbel online ini sebelumnya udah marak terjadi kan, sebelum adanya homeschooling ini. Yang membedakan bimbel online dengan bimbel offline yang biasa ini ya, yang reguler ini ya, itu kan karena bimbel online lewat HP melalui video. Menurut Miss lebih enak mana nih? Ya kalau misalnya saya sebagai guru ya lebih enakan langsung sih, apa-apa memang enakan langsung ketika kita berinteraksi dengan orang tersebut. Walaupun misalnya di bimbel itu memang sih ada interaksi gitu, tapi kalau nggak face to face yang tadi Angga bilang, jadi nggak ada tekan emosionalnya gitu terhadap kita misalnya menjelaskan terus menjelaskan terus berbincang langsung gitu, ngobrol langsung sama orang tersebut, kayaknya kurang greget aja. Kalau menurut saya sih gitu, jadi tetap aja nggak clear gitu, walaupun misalnya bimbel online bisa juga kok kita misalnya kalau misalnya nggak paham nanya gitu ya, tapi kurang puas aja kalau misalnya kita nanya via online aja gitu. Tapi kan lebih enak kan kalau kita kurang puas kalau secara langsung mah gali terus gitu. Tapi ngelihat dari testimoni bimbel online ya, katanya bimbel online ini aplikasinya bagus banget gitu kan, yang awalnya nilai aku di blog jadi bagus gitu kan. Miss punya ini nggak sih, punya kenalan yang pernah pakai aplikasi semacam bimbel online gitu? Pernah sih, ada dulu anak murid Miss juga ya, dia kan online. Dia waktu itu offline ya sama saya gitu belajar kan. Terus habis itu dia pakai bimbel online, dia udah nggak les lagi tuh pakai bimbel online, katanya aku mau udah pakai salah satu platform yang ruang bla 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 gitu kan. Ya itu ya tetap aja sih, kalaupun dia misalnya tidak ada keinginan gitu dari diri dia sendiri memang belajar, ya sulit juga sih dia bisa menguasai materi kayak gitu. Tapi kalau kita datang langsung kan kita misalnya dituntut gitu, harus harus bisa ngerjain ini sampai ini targetnya gitu ya. Tapi kalau itu kan enggak. Jadi tergantung kitanya gitu, balik lagi ke kitanya. Kalau kita tidak bisa menekan diri kita sendiri gitu buat misalnya benar-benar belajar, ya nggak akan tersampaikan juga materinya gitu. Terus dia akhirnya balik lagi ke bimbel offline itu. Soalnya saya nggak bisa bagi waktu Miss gitu, jadinya kan kalau misalnya bimbel online ini kan maksudnya suka-suka kita gitu ya. Saya juga kurang tahu sih, kayaknya suka-suka kita gitu mau buka misalnya lesnya gitu. Tapi kan kalau misalnya bimbel offline itu sudah terjadwal gitu, jadi mau nggak mau dia ya harus belajar hari itu juga, ada jam itu juga gitu.
lebih banyak tantangannya sih kalau online tuh kita harus berusaha sendiri kan, melawan Iya. rasa malas, melawan Mm-mm. distraksi-distraksi yang lain kayak ada notifikasi sosmed gitu kan, cering Iya. kayak Iya benar. Ya, kayak emang gitu benar kata murid Miss itu juga katanya ya kalau misalnya online kan dari kita sendiri gitu kan. Jadi tidak tidak apa sih tidak dipaksa gitu, tidak dipaksa untuk belajar. Tuh. Paling saya berarti kata dia paling saya pakai bimbel online itu kalau misalnya saya benar-benar misalnya ada PR atau apa gitu misalnya materi yang enggak itu ya saya ikut itu katanya gitu. kasusnya sama dong Miss, kayak sekarang kita ini kan online nih. Nah, saya pengen tahu nih kabar anak-anak di sekolah tuh kayak gimana sih sekarang? Ya makanya itu anak-anak pada hilang-hilangan nih ketika online yang tadinya ada terus hilang, apalagi kasihan sih kalau misalnya kita kelas 11 dan 12 itu kita mungkin sudah hafal ya anak-anaknya seperti apa gitu, sifat mereka itu seperti apa, tapi yang kasihan lagi ini yang baru kelas 10 ini gitu kan, jadi baru masuk tapi udah belajar online gitu, tidak hafal sama guru-gurunya juga, guru-gurunya seperti apa gitu ngajarnya. Ya jadi mungkin mereka ada beberapa yang merasa kesulitan, dan yang terpenting ini kesulitan itu di kuota kan, karena kuotanya tidak memadai misalnya, jadi dia kurang mengikuti pelajarannya, tidak continue gitu. Jadi kasihannya ya ini sih sama anak yang baru ini gitu. Kalau misalnya sama yang kelas 10 11 mah dia istilahnya sudah hafal gurunya yang mana gitu kan. Terus kita juga sudah hafal karakteristik mereka seperti apa. Saya ngutip ini, Kadang-kadang ada yang hilang. Ada yang hilang juga gak? kayaknya banyak yang Misalnya hilang nggak ada tuh. kabar, iya nggak ada kabar gitu. Sosial medianya, WhatsApp-nya nggak aktif, katanya HP-nya tidak support gitu ya. Tapi kita sebagai guru ya karena kita di sini bukannya sebagai pengajar, ya pendidik juga gitu. Terus dan kita punya tanggung jawab kan di sini sama orang tua juga, sama anak ya tetap aja dicariin gitu. Ada yang sampai home visit juga gurunya ke rumahnya. Kenapa ini benar-benar sampai nggak ada kabar sama sekali gitu ya, mau nggak mau home visit. Kita pernah nggak sih Miss home visit ke salah satu murid? Pernah. Kamu yang pernah ya? Enggak deh. Iya, saya sama Bu Rahma. Iya. Ya itu. Saya ngutip ini ya Miss ya, kata-kata dari anak SMA yang tadi kita bahas ya. Iya. Dia nanya gini kan ke teman-temannya, di sini ada yang habis absen habis itu tidur lagi. Iya. Nah saya mau nanya nih Miss, di sekolah ada nggak yang kayak gitu? Banyak kayaknya. Tadi barusan hari ini saya ngajar. Kita kan ngajar kalau di SMK Pakuan itu kan pakai Google Meet juga nih, kayak ini pakai Google Meet. Terus waktu itu saya udah tuh anak-anak udah, kalau saya setiap masuk anak harus open kamera, terus I would look at about their uniform ya, harus lihat apa namanya, seragam, pakai seragam apa enggak, terus anaknya ada apa enggak gitu kan. Kadang-kadang udah tuh kalau misalnya awal udah lengkap, udah kita mulai pembelajaran, berdoa kayak biasa mulai pembelajaran. Terus habis itu saya bilang kan emang sih jam itu 4 jam. Terus saya paling ngasih materi paling cuma 2 jam lagi mereka suruh ngerjain apa latihan gitu kan. Terus saya bilang ya udah sampai di sini dulu gitu ya, yang lain boleh keluar dulu gitu kan. Kita juga memaklumi kuota mereka kan, takut habis gitu daripada dia terus-terusan di situ. Saya bilang boleh keluar dulu, nanti masuk lagi jam segini gitu kan, masuk Google ini masuknya jam segini gitu. Terus ya semuanya udah pada hilang semua tuh, udah pada keluar. Tuh ada satu orang tidak keluar itu kemana. Miss panggil anaknya nggak ada, kayaknya ketiduran atau ditinggal kayaknya itu. Itu udah ketahuan banget kan, teman-temannya udah pada kabur, dia masih di situ. Masih di. Itu kayaknya sering terjadi deh. Iya, saya panggil, halo, siapa sih namanya tadi lupa. Kamu masih di sini kan, suruh keluar dulu ngerjain tugas. Nggak nyaut dong dia, nggak nyaut, ya udah Miss keluarin aja akhirnya. Kasian dia, kayaknya kayak begitu deh. Di apa? Dia nggak keluar gitu. Kuotanya tiba-tiba habis dah. Iya makanya.
Makanya kayaknya ya banyak sih yang kayak gitu, tapi karena saya kayak komunikasi bahasa Inggris gitu, saya kan lebih senengnya interaksi sama mereka, nanti tanya satu-satu walaupun itu hanya bilang misalnya Angga, how are you today gitu, how about your day gitu, walaupun seperti itu satu-satu ya ada gitu, jadi kan aktif itu kelasnya. Kalau misalnya pembelajaran bahasa Inggris kan saya paling ngejelasin materi dulu gitu, itu kayaknya yang bikin mereka terus tidur lagi kalau materi. Kayak nungguin giliran gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, yang kayak di kelas sih juga ada yang tidur juga gitu. Bener nggak? Kayaknya udah hobi dia tidur mulu deh. Iya. Kalau di kelas tuh lebih enaknya kita langsung apa ya? Set cepet gitu. Kalau di daring kan ada agak delay gitu ya. Nggak, iya benar. Kurang komunikatif lumayan lah, cuman kurang sinkron. Iya. Pantesan kalau misalnya saya ngomong gitu anak-anak pada diem. Kamu dengar gak suara saya gitu? Terus beberapa detik kemudian baru iya Miss dengar gitu. Baru kayak gitu ya, mungkin memang agak terlambat ya, delay juga ya jadinya. Disangka saya juga anak-anak diem itu pada nggak ngedenger gitu, ternyata ngedenger tapi mungkin agak telat gitu. Iya kan tergantung dari sinyal sama ini perangkat. Kalau bagus bisa bareng sih ngomong. Ya. Tapi kalau misalkan buruk sinyalnya sama perangkatnya kurang mendukung, kita ngobrol bareng tuh ya tabrakan gitu. Iya. Tapi sama kayak di sekolahan kan nih ya, maksudnya sampai 10 jam pelajaran kan? 10 jam pelajaran tapi kita dipersingkat. Jadi kalau dulu kan 1 jam pelajaran itu 45 menit, sekarang jadi cuma 30 menit gitu. Terus kita pulang paling ya sampai jam 12 lewat 25. Berarti sisanya tugas? Dipersingkat, iya. Enggak, jamnya sih tetap sampai jam segitu gitu. Jadi jam segitu sih harusnya cepat selesai gitu. Kayak di kelas aja, kayak di kelas biasa, tapi dipersingkat jamnya jadi cuma hanya 30 menit 1 jam pelajaran. Berarti kalau boleh di total, ini kan satu pelajaran ada misalnya Miss ya, 4 jam pelajaran nih, yang dipakai untuk online video conference 2 jam pelajaran. Kalau boleh di total rata-rata berapa jam pelajaran sih si anak itu online tatap muka via virtual ini? Iya, kalau misalnya dia full cuma 2 jam terus gurunya masuk semua di full itu, jadi bisa sampai dari jam 7:30 mulai start sampai jam 12:25 itu. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam, sekitar 5 jam lah ya. Kurang lebih lumayan 5 jam. Bisa habis berapa giga ya per harinya? Iya benar, makanya kalau saya sih disiasatin, misalnya saya 4 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, itu paling hanya 1 jam kita interaksi gitu. Saya menjelaskan gitu sih. Tapi jadi ada nggak sih? Sisanya ya mengerjakan tugas. Mata pelajaran yang diprioritaskan untuk video conference kan ada tuh mata pelajaran yang udah pakai Google Classroom udah cukup gitu misalnya. Tapi ada nggak sih mata pelajaran yang wajib banget pakai video conference kayak gini? Kayaknya yang ini loh, kayak Miss misalnya praktek gitu kan. Miss praktek kayak komunikasi bahasa Inggris, terus BTK itu mau nggak mau lah kita harus pakai video conference kan. Gitu, jadi kita bisa interaksi langsung atau praktek langsung gitu. Tapi kalau di sekolah kita semuanya sih diwajibin semuanya pakai Google Meet, terus gurunya harus merekam. Jadi kalau misalnya siswa yang tidak bisa masuk Google Meet, itu sudah ada rekamannya di YouTube Putra Pakuan Official. Jangan lupa di subscribe. Ntar di deskripsi ya ada linknya. Iya, boleh. Iya, jadi di situ sebenarnya guru-guru udah menjelaskan materi-materi yang nggak bisa yang tidak bisa masuk Google Meet gitu. Jadi kita tidak hanya ada satu solusi. Jadi ada solusi yang lain, misalnya solusi ini tidak bisa, Google Meet tidak bisa, berarti anak ke Google Classroom. Kalau Google Classroom misalnya masih kurang clear gitu, misalnya dia
cuma membaca aja gitu ya, dia bisa lihat nanti YouTube gitu. Keberatan gak sih Miss anak-anak kalau pas pertama kali dengar nanti semua mata pelajaran via virtual ya, video conference ya lewat Google Meet ya, itu anak-anak pada ini gak sih, pada ngeluh gitu? Kalau misalnya itu sih ada aja sih. Soalnya ada beberapa ya, kalau misalnya anak saya gitu ya, misalnya anak perwalian saya bilangnya awal-awal tuh ya download ini gitu, terus tidak mendukung gitu, handphonenya tidak mendukung, mobilnya tidak mendukung, ya banyak juga yang seperti itu gitu. Terus keberatan kalau seminggu itu masih agak full kan, misalnya masih 20-an lebih lah gitu ya masuk Google Meet ya. Sekarang mah kadang-kadang ada 2 orang gitu, cuma 7 orang. Lah, Udah mulai melemah. Dikit banget loh itu. Ya makanya itu anak-anaknya pada kemana entahlah, nggak ngerti saya juga. Kalau misalkan nggak online, otomatis nggak masuk absen atau gimana tuh? Iya sih, tapi kita ada absen 2 sih, ada absen Google Form juga, terus absen tambahan masuk Google Meet sih. Itu tergantung kebijakan gurunya masing-masing gitu. Iya, tapi kalau misalnya sekarang sih kurang efektif juga ya, maksudnya kita mau ngambil nilai ini gitu, mau ngambil nilai misalnya buat ulangan gitu, kadang-kadang hanya ada beberapa mungkin yang masuk di ulangan tersebut gitu, yang sisanya kan yang saya bilang tadi yang hilang-hilangan gitu. Apalagi anak teknik terutama nih, tolong yang melihat YouTube ini nantinya buat anak teknik tolong jangan hilang-hilangan terus. Jangan PHP-in gurunya gitu. Gurunya nyari-nyariin ya, anaknya hilang ya, gitu. Kalau anak yang akuntansi gitu kan, perkantoran gitu, yang bisnis ya, itu masih pada ada. Tapi yang teknik ini loh, emang hobinya hilang-hilangan kayaknya. Ya biasa, cowok mah suka ngilang Miss, biasa. Iya, PHP-in ya, nggak hanya cewek yang di PHP-in, gurunya juga. Udah jadi hobi kayaknya. Iya, parah nih. Oh iya, saya mau penasaran nih yang tadi mau nanya, yang soal anak-anak yang hilang ini kan, sampai gurunya masuk nyari rumahnya, terus pas dia datangin itu gimana Miss? Mereka dianya ini lagi ngapain atau gimana gitu kondisinya? Ya kalau misalnya alasan kayak gitu kan, kenapa maksudnya guru sampai home visit gitu kan, karena mereka tidak ada kabar gitu. Ya kabar, ya udah berarti dikonfirmasi kenapa nggak ada kabar. Itu kemarin ada yang handphonenya mungkin tidak mendukung, terus pulsanya tidak ada gitu, terus ada yang handphonenya rusak juga ya, kayak gitu. Yang penting sih kayak anak saya juga, dia nggak ada handphone gitu, jadi kalau misalnya apa-apa info dari ayahnya gitu pakai handphone orang tua gitu ya, agak sulit juga sih kayak gitu. Tapi ya kita mau nggak mau ya kita memaklumi lah ya, soalnya lagi kayak begini, maksudnya kita mau memaksakan gitu ya, memaksakan dia punya handphone atau misalnya memaksakan dia harus beli handphone kan nggak juga ya. Paling solusinya dari situ bisa pakai handphone orang tua gitu untuk nanya misalnya tugas atau ada info apa gitu dari sekolah gitu aja sih. Yang penting kita konfirmasi anaknya itu masih sehat walafiat enggak gitu. Terlepas dari itu, kita sebenarnya bisa mensyukuri kondisi kita sekarang kan. Segini tuh udah masih beruntung banget lah, ada HP, ada koneksi internet. Ya walaupun itu masih punya orang tua, masih punya tetangga dan lain-lain. Di luar sana tuh ada yang sampai nyuri Miss karena nggak ada. Iya, sedih banget itu. Saya ngelihat berita-berita itu kayak orang tuanya ya, bahkan orang tuanya gitu ya, sampai nyuri buat beli handphone gitu kan. Ya iya sih, memang sedih kayak gitu. Semuanya serba sulit. Sebenarnya saya juga sih nggak mau juga sih ya kita semuanya seperti ini gitu ya. Belajar online juga sebenarnya mungkin memberatkan anak juga yang benar-benar tidak misalnya punya handphone atau benar-benar tidak punya kuota gitu kan. Sebenarnya seperti itu, tapi ya mau nggak mau ini solusi satu-satunya gitu. Dan alhamdulillah maksudnya di daerah kita ya masih bisa ada koneksi gitu lah internet.
kasihan lagi kan misalnya kalau daerah-daerah yang koneksi internetnya susah gitu. Itu sih benar sih, masih bersyukur lah benar. Apapun pokoknya pasti ada hikmahnya lah. Iya, ini teman-teman yang denger nih, apalagi anak-anak SMA, SMP, Betul. pokoknya bersyukur ya, punya kuota internet, punya HP tuh dimanfaatin buat belajar, bukan dipakai buat main game, kuotanya habis, terus alasan, Bu, kuota saya habis, Bu. Ya, padahal buat main game ya. Iya. Sangat disayangkan sih itu tidak dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Padahal istilahnya masih banyak yang tadi bilang buat kuota internet aja susah gitu ya, terus sampai mencuri juga. Kemarin saya juga ngelihat berita-berita ya kayak gitulah, serem-serem juga. Serem-serem. Kalau yang inspiratif tuh yang sampai jualan gitu kan, sampai mulung buat beli HP itu sampai terharu banget ngelihatnya. Iya benar. Ya, Oh iya, saya mau nanya ini nih, Miss, masalah PKL. Terus gimana tuh? PKL diadain nggak? Iya. Ya, kemarin juga kan kita sempat ngadain itu ya, rapat orang tua gitu. Rapat orang tua, terus ya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kan takutnya dari orang tua, dan kita juga menjelaskan gimana sistem pembelajaran kita gitu kan. Terus kemarin juga ada yang nanya tentang PKL. PKL itu nanti mungkin diadakan setelah 2020 ini selesai. Mudah-mudahan sih maksudnya cepat selesai pandemik ini ya. Jadi di tahun berikutnya kita sudah kembali normal gitu. Sudah punya vaksin katanya, kan dengar-dengar vaksin juga udah mulai ada ya. Gitu, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kita tahun depan jadi kayak kegiatan-kegiatan gitu, kegiatan misalnya lomba-lomba, perlombaan, terus kemarin G-Fest itu juga kan sebenarnya kan harusnya ada juga ya di tahun ini gitu kan, tapi kata kepala sekolah sih katanya nanti aja diadakan setelah awal tahun lagi gitu, awal tahun. Jadi semuanya kegiatan yang bersifat misalnya praktek-praktek, berkerumun itu mungkin kita adakan nanti awal tahun. Kayak PKL juga mungkin awal tahun juga. Kalau seandainya diundur sampai siswanya udah kelas 12 baru PKL gimana, Miss? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya nggak Tapi apa-apa ada kalau aja bisa. Ada aja sekolahan yang PKL-nya tuh pas kelas 12 ada aja. Karena dia sampai kelas 13 kali. Bisa aja gitu. Iya. Ya kalau masa kayak begini sih mungkin tidak pengaruh juga sama misalnya sama tempat kerjanya ya, tempat PKL-nya gitu. Kalau misalnya nanti kelas 12 atau kelas berapa sih tidak masalah gitu. Yang penting itu kegiatan pembelajaran ya selesai gitu. Kelas 12 harus sudah selesai kalau sampai kelas 12. Tapi sekarang kan ada yang sudah kelas sampai 13 ya. Jadi dia masuknya D1. SMK itu udah banyak sekarang yang sudah 4 tahun gitu. Dulu tuh baru beberapa sekolah aja sih, sekarang udah lumayan banyak sih. Udah banyak, soalnya beberapa jurusan itu memang diwajibkan katanya, memang harus 4 tahun mau nggak mau gitu. Iya, di jurusan apa ya, saya lupa tuh. Di kemarin mah jurusan adik saya tuh TOI ya, otomasi industri itu dulu masih 3 tahun, yang sekarang harus sudah 4 tahun gitu. Kayak gitu. Biasanya yang teknik-teknik gitu sih yang banyak sih, yang harus 4 tahun. Iya benar-benar. Setara sama D1 berarti. Iya, setara sama D1. Ya sebenarnya sih ada kelebihannya juga kayak begitu. Jadi dia punya keahlian selama setahun itu, keahlian dia ya magang gitu. Jadi punya keahlian buat kerja. Waktunya lebih banyak berarti, tapi ada kayaknya ini deh, Miss, bakal banyak yang protes kalau misalkan diterapin tahun di suatu sekolah yang awalnya masih 3 tahun. Ya iya, mungkin bisa juga kayak gitu sih. Tapi sekarang udah banyak memang beberapa jurusan memang harus wajib 4 tahun gitu ya, mau nggak mau. Konsekuensinya itu sih ketika dia misalnya milih jurusan tersebut, ya mau nggak mau harus 4 tahun gitu.
Ya contoh lah angkatan saya gitu kan, angkatan pertama kurikulum 2013 masuk SMK tiba-tiba full day school dong. Iya Pulang betul. jam 4. Tiba-tiba banyak yang protes ya. Itu kan dari sisi siswanya nih ya. Kalau dari sisi gurunya gimana, Miss? Kaget nggak sih tiba-tiba wah full day school balik jam 4 dong gitu? Iya, keberatan juga lah. Yang biasanya baliknya pulangnya jam 2 gitu ya, terus jam 4 ya, mungkin ada beberapa ya, kita ada plus minusnya juga ya. Minusnya ya ketika kita ngajar gitu, misalnya sudah setelah jam 2 gitu, itu sudah pada, mungkin anak-anaknya juga udah pada lemes gitu, udah ngantuk, dan kita juga mungkin tenaganya juga sudah berkurang gitu ya. Tapi plusnya ya mungkin keahliannya mungkin lebih banyak, terus mengurangi itu sih sebenarnya awal dari full day school itu kan, mengurangi tawuran ya buat anak-anak kayak SMK, SMA gitu. Iya, Dan dulu kayaknya itu kita sempat bahas ya, Miss ya. iya, dan itu nggak udah dibahasnya. Nggak ada Pasti kan, ujungnya kayaknya gitu. ya nggak ada ujungnya itu. Sekarang udah ganti lagi ya, setelah full day school sekarang ganti lagi nih, pembelajaran jarak jauh. Ada lagi masalahnya. Emang Makanya selalu iya ada pro masalahnya. kontra sih di setiap keputusan tuh ada kontranya juga pasti. Iya betul. Dan kebanyakan ya pasti kontra. Kalau full day school untuk anak-anak sekolah kan. Terus sekarang juga PJJ juga banyak kan kontra. Tapi kan mau nggak mau gitu, ketika misalnya kalian misalnya mau sekolah ini dibuka gitu dengan kondisi seperti ini, nanti berakibat juga kan, maksudnya dampaknya juga ke anak kalau misalnya ada yang positif corona. Katanya kemarin beberapa ada, saya baca ya, di Papua gitu ya. Di Papua padahal dia kan zonanya zona hijau kan. Dia katanya sekolah sudah dibuka, terus tiba-tiba ada yang positif pas dicek gitu. Jadi takut juga sih, harus waspada juga walaupun dia misalnya di zona hijau. Emang kita nggak tahu sih musuh ini ada di mana sih gitu. Maksudnya Iya coronanya ya. benar. Ada di balik tubuh siapa gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi jaga-jaga aja lah. Iya, kalau misalnya andaikan kalau yang itu kita tahu ya, kita nggak bakal ngedeket-deket sama dia. Tapi ya ibarat dosa lah, kayak dosa aja. Corona itu kayak dosa, tidak terlihat, tapi tahu-tahu mematikan kita. Aduh, serem banget nih bahasannya, Miss. Iya, makanya ya kayak gitu sih sebenarnya ya. Saya sih gimana ya, dibilang setuju ya, saya juga keberatan mungkin dengan PJJ kayak gini ya. Kita banyakkan kurang efektif aja gitu untuk guru gitu ya, untuk mengajar. Tapi kalau dibilang saya kalau dibilang saya setuju, dibilang saya tidak setuju ya. Tidak setuju ya, takut juga sih, maksudnya dampaknya buat kesehatan juga gitu. Kalau misalnya ada yang positif kan, nanti malahan kalau ditutup total sampai entah kapan gitu kan, itu akibatnya kan juga fatal juga. Jadi Saya ya ngutip kita kalimatnya Pak Adit nih, Bu. Bu lagi, Miss. Pak Adit tuh sempat bilang gini ke saya. Kita punya ide, pas kita publish, nyari yang kontra tuh gampang. Karena kebanyakan kontra pasti sama gagasan kita gitu. Tapi kalau nyari yang pro itu susah banget. Ya sama lah kayak gini. Kita mulai daring aja, banyak banget yang kontra kan, karena banyak banget kendalanya ini dan itu. Pasti semuanya juga pasti banyak kontranya. Cuman seiring berjalannya waktu, kontra tersebut bakalan biasa aja diterima. kan. Iya bakalan terima. Ya itu yang disebut new normal. New normal ya, yang tadinya misalnya kita tidak terbiasa ya dengan hal tersebut, tapi kalau lama-lama kita melakukan itu ya udah jadi biasa gitu. Posisi baiknya kita semua bisa lebih tahu soal IT kan. Tuh. Jadi nggak segaptek dulu lah. Dulu kayaknya gaptek banget deh. Iya benar. Apalagi sekarang udah mau masuki 5.0. Waktu itu mungkin pernah ada beberapa, Pak Adit juga ya,
nayangin apa namanya video. Itu video itu pokoknya tentang kehidupan di Jepang yang sudah memasuki 5.0. Jadi kita nggak perlu lagi kalau misalnya pesen apa namanya, pesen misalnya Angga mau online pesen sepatu gitu ya, itu nggak perlu lagi si Gojek gitu atau si apa namanya pengantarnya itu gitu ke rumah kamu, tapi yang antar itu adalah drone. Jadi pakai drone gitu, walaupun kamu misalnya di mana namanya, di pedalaman gitu, tapi drone-nya itu bisa nyampe gitu, terus diverifikasi dengan wajah kita gitu. Jadi yang nerima siapa, kita bener nggak yang nerima gitu, diverifikasi kayak gitu. Terus apalagi ya, bis gitu, naik bis tidak ada supirnya juga, itu bisa hantu bukan tuh. Dia pakai sistem juga gitu, bisnya juga pakai sistem kayak gitu gitu deh. Pokoknya udah memang sudah di era modern, memang bener abad 21, bener-bener di Jepang itu si Doraemon itu kayaknya bakal ada beneran deh kayaknya. Pemikiran kita sama ya, ke arah Doraemon ya. Iya. Doraemon. Pokoknya dia terus apa namanya, kayak mesen makanan gitu ya, mesen makanannya itu dari rumah gitu, terus nanti tinggal ambil ke toko tersebut gitu. Pokoknya udah benar-benar canggih banget deh itu pas melihat video kayak gitu. Semuanya yang saya selalu dari Jepang tuh, walaupun udah industri 5.0, tapi masih jalan kaki, nggak pakai kendaraan pribadi. Itu yang saya salut sama Jepang. Iya benar. Ya karena dia sudah dibiasakan kayak gitu kali ya. Ya kayak begitulah. Makanya mereka pada sehat-sehat kayak sensei itu ya, Kikuchi juga kan. Wah, dia walaupun misalnya sudah tua, mungkin karena mereka terbiasa jalan kaki kayak gitu, jadi ya udah biasa gitu, nggak manja gitu. Nggak manja, kayak beda banget ya sama anak kita ya, plus 62 gitu kan, santai terus. Iya, ya kayak gitu lah, beda. Ya, di mana apa bumi dijunjung, apa tuh peribahasanya, tau nggak? Di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung ya. Oke, big topik, Miss. Ya. Miss sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus wali kelas berapa, Miss? Sekarang wali kelas 12 TSM. Waduh. Habis dapat TKR sekarang ke TSM. Oh ya Allah. Ujian ya, Miss ya, berat banget kayaknya. Ujian banget, berat. Terus suka pada ngilang lagi. Emang anak cowok mulu kayaknya, Miss, dapatnya. Iya. Mungkin karena saya galak kayaknya. Spesial anak cowok ya. Oh, Miss ngakui ya. Saya mau nanya nih, Miss kan sebagai guru ya sekaligus wali kelas, kendala selama belajar online-nya apa aja sih? Boleh disebutin nggak? Satu kendala ketika jadi guru apa jadi wali kelas nih? Ketika pembelajaran online. Sebagai guru. Pembelajaran ya satu, ya itulah mungkin tidak tersampaikan semua materi yang saya ajarkan ke semua siswa yang ada di satu kelas tersebut, karena kendala mereka kan masing-masing. Ada yang handphonenya bermasalah, ada yang tidak punya kuota, ada yang tidak paham mungkin IT. Sampai sekarang ada loh yang nggak paham, kata saya kan gini, tolong tugasnya nanti dimasukin Google Classroom gitu kan. Kalau Google Classroom itu kan enak kan ya, kita tinggal dibaca terus nilai sudah muncul ya, kita tinggal ngasih nilai gitu kan, dia enak-enak juga tahu gitu, terbuka jadinya. Tapi masih ada yang tidak bisa disisipkan di tugas tersebut gitu. Jadi ada ya tidak tersampaikan lah, intinya satunya itu materi itu tidak tersampaikan secara keseluruhan. Terus yang kedua ya emosionalnya itu ketika kita mengajar itu kayaknya kurang dapat gitu. Terus yang ketiga ya komunikasi lah. Komunikasi itu yang terpenting kan, kita komunikasi. Jadi komunikasi kita ya terhambat gara-gara ini. Walaupun misalnya ada video conference, tapi kan kita tidak tahu kelemahan siswa atau misalnya kekurangan siswa itu di mana gitu.
Saya kebetulan satu kontak sama beberapa guru SMK, alhamdulillah masih kontak sama sekarang, ngelihat kendala-kendala teknisnya Miss sebenarnya, dimana si guru ini harus nyiapin materi lewat PowerPoint. Tunggu, sebelum diterapin di PowerPoint tuh kayak nyari materinya dulu, ya semacam skripnya, naskahnya gitu, terus habis itu dirangkum, dituangin ke PowerPoint, habis itu dari PowerPoint masuk ke Google Meet ya, itu kan menurut saya hal yang baru untuk kita semua. Agak ribet nggak sih sebenarnya? Iya sih, yang awalnya misalnya kemarin sempat kaget juga sih, sempat kaget dan keberatan dan sempat stres selama 1 minggu. Curhat jadi ini. Itu kita memang sebenarnya sih ada baiknya juga gitu. Kita disuruh menyelesaikan materi selama 1 tahun. Jadi harus ada media pembelajaran. Kalau dulu kan ketika saya ngajar media pembelajaran itu misalnya saya menyiapkan ya, kalau misalnya saya sendiri memang sih bagusnya seperti itu sih, selama 1 tahun media pembelajaran itu sudah disiapkan gitu. Tapi kalau misalnya saya lebih suka sih pembelajaran seminggu baru disiapkan gitu, karena kita bisa tahu sampai di mana gitu materinya. Misalnya seminggu ini materinya tidak habis, berarti masih kita bisa pakai minggu depan. Tapi kalau misalnya sudah habis, berarti materi yang baru gitu kan. Kalau itu kan bisa kelihatan. Kalau sekarang materi yang harus itu 1 tahun, kadang-kadang masih kayak kurang gitu loh, materi yang kita siapin itu masih kayak ada yang kurang gitu. Gitu sebenarnya beratnya di situ sih, yang selama 1 tahun itu. Tapi kalau misalnya metode sistem itu, kan kita kan sudah ada IHT ya, in-house training. Ya awal-awal sih pada bingung juga. Awal-awal bingung dan itu ada trouble selama 3 hari tersebut gitu. Tapi akhirnya ya lama-kelamaan sekarang kita terbiasa, jadi udah tahu kalau misalnya tidak bisa begini itu kenapa, gara-garanya gitu. Tetapi ada beberapa sih guru juga yang laptopnya itu tidak support juga gitu, pakai Google Classroom, dan kita kan harus direkam juga ya ya, itu juga agak berat juga gitu, ya tidak support lah, ada beberapa. Berat banget sih kalau sambil ngerekam terus buka PowerPoint, habis itu buka Google Meet, habis itu wah berat lah pokoknya. Iya berat. Jelasinnya juga bingung. Lepas dari itu guru jadi dapat ilmu baru mengenai IT kan. Iya, dan sekarang banyak kan kayak webinar tentang IT gitu. Seminar web gitu tentang IT buat guru gitu, banyak kayak gitu. Ya itu sisi baiknya sih, saya mantau banget salah satunya LP3I sering banget bikin webinar. Dulu kan saya pantau nggak sesering sekarang ya, nggak cuma mereka, bahkan banyak banget sih universitas-universitas yang menyediakan webinar gratis terutama untuk para siswa supaya memberikan solusi ya di setiap masalahnya. Iya benar. Ya benar sih, jadi banyak ilmu juga, makanya ya saya bilang semua pasti ada hikmahnya gitu ya, di balik bencana pasti ada hikmahnya. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra ya. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu aja. Yang penting trust ya, kepercayaan gitu. Iya betul. Baik ke yang tadi ya Miss ya, kan ada guru yang nyiapin materinya tuh udah dari awal tahun tuh udah nih setahun ke depan tuh udah rapih banget gitu. Tapi nggak kondisional gitu. Iya, nggak sesuai kondisi gitu kan. Itu sama kayak saya tuh. Kalau saya memang saya sih tidak patut ditiru gitu ya, tidak patut ditiru maksudnya tidak menyiapkan setahun. Kalau misalnya RPP sih rencana pembelajaran memang saya siapkan dari setahun sebelumnya gitu ya. Tapi kan materi itu ya itu saya sih kondisional aja gitu. Misalnya kalau materi tidak habis gitu, jadi dilanjut gitu. Jadi kita bikinnya per minggu gitu. Kalau sekarang per tahun gitu ya, jadi 2 kali lah. Kalau misalnya tidak misalnya kurang materi itu, ya kita harus bikin itu baru, PowerPoint baru. Tapi ada bagusnya juga sih, kalau kondisional kan kita nggak tahu nih bakal ada pandemi kayak gini. Nggak bakal ribet gitu kalau kondisional kan.
Soalnya kalau udah disiapin setahun dari kemarin, itu tuh bakal dirombak lagi gitu kan. Iya, Bakalan kalau berubah misalnya lagi, scheduling lagi, ribet lah pokoknya. iya, iya kayak gitu. Tapi ya tetap harus disiapkan sih, sebenarnya memang harus disiapkan setahun sebelumnya gitu. Tapi ya namanya RPP kan rencana, ya rencana gitu. Rencana pembelajaran itu, ya namanya rencana pasti ada yang pasti berubah gitu ya, tidak semulus lah, tidak semulus harapan namanya juga rencana ya. Pasti ada yang melenceng lah, itu ya biasa kayak gitu. Oh, jadi kalau melencengnya sedikit tuh hal yang biasa gitu ya, bukan Asal termasuk hal materi, ya asal seperti materinya tetap itu. masih di situ gitu. Asal kita kan di situ kalau di guru itu kan, kalau pembelajaran itu kan ada namanya silabus ya. Silabus itu ada KIKD. KD itu kompetensi, KD itu kompetensi dasar ya. KI apa? KI lupa lagi. Potensi inti apa ya? KI apa ya? KD. Lupa kayak juga KI apa ya? Kompetensi inti kayaknya. Enggak sih diingetin. Saya malah mencoba untuk mengingat. Iya. Ya kayak gitulah. Miss, Udah ini selesai belum? Miss nyaman gak sih sama keadaan kayak gini? Enggak sih. Kalau dibilang nyaman, enggak sih. Ya karena yang namanya musibah gitu, apa sih yang kita bisa nyaman dari musibah? Ya kan? Nggak ada, sebenarnya sih nggak ada. Tapi ya saya bilang tadi, di balik musibah pasti ada hikmahnya gitu. Pasti ada lah, kalau kita gali-gali ada hikmahnya. Satu, kayak waktu itu kita pernah bahas juga ya sama guru-guru di podcast juga kan, di salah satu podcast di YouTube gitu, SMK. Ya pasti ada hikmahnya ketika misalnya pandemi ini kita di rumah terus lebih banyak sama keluarga. Saya yang misalnya nggak bisa masak, coba-coba masak gitu kan. Jadi ya ada hikmahnya, jadi pasti ada yang kita dapat lah di rumah itu gitu. Yang tadinya misalnya jarang di rumah terus sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang nggak nyaman gitu, nggak nyaman karena ya siapa sih yang nyaman sama musibah gitu. Kita nggak bisa kemana-mana, semuanya serba diatur gitu, semuanya serba dibatasi gitu. Bener sih, saya pengen, kalau boleh kutip, saya pengen ngutip kalimat Miss yang tadi ya. Siapa sih yang nyaman sama musibah? Iya. Entah kayak jadiin quotes, asik. tapi ada tapinya tuh. Tapi pasti di balik musibah ada hikmahnya gitu kan. Iya, tadi udah disebutin juga ya Quran surat apa tuh tadi? Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Miss, harapannya dengan kondisi seperti ini, ada harapan nggak sih Miss dari Miss? Iya, harapannya cepat selesai, soalnya mau jalan-jalan. Soalnya rencananya jadi pada mundur-mundur semua gitu. Ya nggak cuma itu sih, nggak mau jalan-jalan, maksudnya ya kalau misalnya kita bisa hidup normal lagi kan ya alhamdulillah lah. Kita ya emang pengen hidup normal lagi gitu, pengen kayak dulu lagi, kita nggak khawatir sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kan istilahnya kayak misalnya kita orang lain gitu ya, orang selain di rumah kita itu kan kayak kita anggap musuh juga kan ya, secara tidak langsung gitu ya, maksudnya kayak kita misalnya pakai masker, jaga jarak gitu, istilahnya kayak musuh kita gitu kan. Kita nggak mau loh berpikiran ini ada virusnya nggak ya gitu. Ini teman saya ada virusnya nggak ya gitu kan. Kita nggak mau seujun terus loh kayak gitu. Ya semoga semuanya cepat kembali normal. Rencana-rencana kita bakalan terlaksana, nggak ditunda-tunda lagi ya. Betul sekali. Miss kasih pesan dong nih Miss buat anak-anaknya. Iya, buat anak-anak saya yang nonton.
Yang nonton ini apalagi untuk anak-anak teknik mungkin gitu, untuk anak-anak teknik terutama apa namanya, kita juga semuanya berusaha gitu ya, berusaha untuk kalian supaya tetap belajar gitu, terus memudahkan kalian gitu, tolong maksudnya diikutin apa namanya, bukan aturan sih, diikutin step-step untuk belajar kita gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa belajar via Google Meet, silakan belajar ke YouTube, atau misalnya tanya di WA atau tanya di Google Classroom seperti itu. Jadi jangan kayak misalnya kayak gini dijadikan kalian tambah males gitu, tapi harus lebih produktif malahan. Ya, ketika kita misalnya kayak gini kan harus di rumah terus di rumah mendingan tidur gitu kan katanya. Mendingan tidur jadi apa namanya? Apa? Jadi daging. Bukan. Kalau misalnya itu apa namanya? Rebahan ya, tim rebahan. Nah, ya. Oh, kirain apaan? Tidur jadi apa? Jadi tinggi. Iya, jadi tinggi. Jadi tim rebahan terus gitu. Tapi ya carilah maksudnya yang bikin kalian produktif, kayak misalnya kalau saya gitu ya, saya jadi misalnya suka masak gitu. Atau kalian misalnya buku di rumah lebih baca buku gitu. Jadi lakukanlah hal-hal positif gitu. Buat kamu tetap produktif gitu, jangan rebahan terus, udah rebahan tambah lebar. Tuh dengerin tuh kalian adik-adikku, aduh. Terus jangan sampai hilang, nanti gurunya nyariin. Hobi banget kalau kayaknya ada tugas. Hobi PHP sih kayaknya itu mah. Parah nih kalian mau mem-PHP-kan guru. Oke, Miss, thank you banget nih udah mau berbagi pengalamannya, cerita yang menarik. Wah, ini nggak bakal bisa saya dapetin dari orang lain kayaknya. Yeah. Kayaknya semua podcast kayaknya bilangnya begitu deh, Angga. Oh, masa? Kan tiap orang beda-beda lah. Iya, betul. Setiap orang pasti punya karakteristiknya masing-masing. Punya keistimewaannya, pembawaannya pun berbeda-beda. Feel-nya beda lah. Ya, betul. Makanya tidak bisa didapatkan dari orang lain ya, Gaya. Nah, karena setiap orang beda-beda. Iya, betul sekali. Oke, thank you, Miss. Sehat selalu. Iya, masih juga udah diajakin ngobrol. Iya, makasih juga udah mau ngobrol sama saya. Iya, oke, thank you, Angga. Bye. Miss. Oh iya, ada lagi. Enggak, saya cuman apa ya? Cuma kangen sekolah. Sama guru-gurunya lebih tepatnya. Aduh, rindu banget pengen ketemu guru-guru lagi. Ya main lah ke sekolah. Tapi sekolah juga sepi sih. Sekolah juga kita kan tetap ke sekolah ya, Gak ya? Tetap ke sekolah gitu ya, pokoknya nyiapin materi gitu ya. Kayaknya materi sepi banget. Ya kangen disapa gitu, dipanggil lagi jalan, salam sama murid gitu kan. Ya kayak gitu. Insya Allah nanti kita kalau udah normal lagi, kalau kita meet up ketemu lagi ya, Miss ya. Saya juga kangen banget sama guru-guru yang lain. Iya. Amin, semoga cepat selesai ya, pandeminya cepat selesai, kita bisa beraktivitas seperti biasa ya, yang kita kangenin, misalnya sekolah, terus kerja, kangen ke tempat-tempat mungkin hiburan-hiburan, hangout gitu. Pokoknya semoga cepat beres lah ini. Amin. Vaksinnya sudah ditemukan, mudah-mudahan cepat ditemukan. Iya, amin. Oke, semuanya jangan lupa tonton terus Tik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Miss. Bye.